nafas yang panjang ini dan atas cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Sekarang kami mengikuti kegiatan kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat lancar dalam kegiatan ini. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu absen ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Oke, baik. Hadir semua ya. Anak-anak masih ingat kesepakatan kelas kita minggu lalu? Masih. Pertama, Jangan sholat tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, disiplin. oke, yang berikut Ibu ajak kamu untuk lihat gambar yang ditayangkan di layar. Oke, Ben kamu lihat. Jeruk. Rasanya asam dan rasanya manis. Yang berikut coba. Oke, apa yang kalian lihat? Obat rasanya pahit. Obat mah rasanya pahit ya? Ya. Konsumsi obat mah toh? Sudah. Oke, baik. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini, ya, manfaat kita belajar asam basa, misalnya dalam bidang kesehatan, kita bisa mengukur pH lambung agar bisa menetralisir asam. Lambung. Adapun ke tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik menjelaskan teori tentang asam dan basa dari beberapa bahan. Nah, sekarang Ibu ajak kamu untuk lihat video yang ditampilkan, jadi konsentrasi ya, tidak boleh ribut. Oke, baik. Nah, di video tadi ditayangkan beberapa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mungkin ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Mika. Ibu, kenapa di saat terkena asam lambung kita harus minum obat mah? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa saat terkena asam lambung kita harus minum obat? Teman-teman ada yang tahu? Oke, silakan Nancy. Karena obat mah itu bersifat basa untuk menetralkan asam. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bantu kamu ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama kelompoknya 3, kelompok kedua Nancy, kelompok ketiga Yeyen. Ibu akan bagikan bahan ajar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian bacakan materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Ibu juga akan membagikan kepada kalian untuk LKPD, lembar kerja dan diskusi. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Sekarang kamu perhatikan bacaan wacana yang ada pada LKPD itu. Ibu minta salah satu siswa siapa yang bisa untuk bacakan wacana tersebut. Oke, Mary, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering menjumpai zat-zat yang mengandung asam maupun basa. Tak terkecuali pada budaya lokal kita masing-masing, orang tua mempunyai kebiasaan unik yang kalau di tempatku biasanya disebut nataka. Nataka adalah kegiatan mengunyah daun sirih atau sirih yang ditambahkan dengan kapur, biji pinang seperti pada gambar. Kapur atau biasa disebut kapur sirih yang dicampurkan pada sirih tersebut merupakan bahan kimia yang bersifat basa. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Oke, baik. Silakan Tilde. Kenapa Ibu orang tua di saat mengunyah sirih pinang airnya kok bisa menghasilkan merah kecoklatan? Oke, mantap ya. Coba siapa yang bisa? Kalian? Saya Ibu, karena adanya campuran antara sirih dan pinang dan kapur, ketiga bahan tersebut merupakan bahan kimia yang bersifat asam dan basa. Berdasarkan pengamatan ini untuk mengumpulkan data untuk menjawab lembar kerja kalian, memutarkan videonya. Video itu video pembelajaran juga referensi yang sama dengan bahan ajar. Mungkin ada yang sambil lihat di bahan ajar itu kerjakan LKPD, ada juga yang
memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan. Bisa Anda juga menyampaikan informasi yang sama. Sumber untuk kalian bisa mengerjakan LKP. Ibu kasih kamu untuk mengerjakan waktu untuk kamu kerjakan LKPD itu 10 menit dari sekarang. Jadi sekarang kalian berdiskusi. Sudah semua? Sudah. Lagi dua nomor, sudah toh? Sudah. Oke, baik. Karena semuanya sudah, sekarang waktunya presentasi. Untuk soal nomor 1, kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok yang ini sih, kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 1. Tuliskan perbedaan asam dan basa. Asam dapat memerahkan kertas lamus biru. Rasa asam dalam air menghasilkan ion H+, pH kurang dari 7. Basa dapat membirukan kertas lamus merah. Rasa pahit dan licin di tangan dalam air menghasilkan ion OH, pH lebih dari 7. Oke, perhatian untuk teman-teman kelompok lain. Bagaimana dengan penjelasan dari kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Pas. Pas ya? Ya. Sama tak jawabannya? Sama. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir nomor 9 kelompok siapa? Oke, silakan Nak. Dari kelompok kami akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah zat asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dan pH lebih kecil 7. Dan 2, basa merupakan zat yang menghasilkan ion OH- dan pH lebih besar 7. Oke, bagaimana kesimpulannya? Bisa terima? Bisa. Oke. Sekarang ibu mohon yang lain jangan disisihkan. Karena ini ada evaluasi. Siapkan kertas 2 lembar. Bahan-bahan ajar yang lain itu disisihkan. Sudah? Sudah. Silakan kerjakan post-test yang sudah bagian diberi waktu kamu 5 menit dari sekarang. Silakan. Gampang kok? Ya. Dan waktu 5 menit. Menit lagi. Sudah? Sudahkah? Oke, kumpulkan dulu. Cukup dan kertas kecil lagi. Silakan duduk kembali ya. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan evaluasi post-test. Berikut Ibu akan merefleksikan tentang kegiatan kita hari ini. Hal baik apa saja yang kalian dapat saat pembelajaran ini? Coba. Hal baik apa yang kau dapat ketika kita belajar hari ini? Ayo. Oke, Miss, silakan. Ibu, hari ini kami dapat mengetahui tentang menyembuhkan obat lambung, padahal obat mah itu ada sifat dasarnya. Oke. Menurut kelompok 2, hal baik yang mereka terima tuh sampai mereka tahu kalau obat mah itu merupakan obat untuk apa? Asam lambung. Karena memang ada
Pada saat diskusi kelompok ya, menurut An itu pada saat diskusi itu dia merasa menarik sekali. Itu kenapa? Karena kami bisa menerima jawaban atau solusi bersama-sama tentang materi teori asam basa. Oke, proses diskusi berarti kita apa? Menyampaikan pendapat antara misalnya kau ketiga yang kita simpulkan. Menarik tidak? Menarik tidak pada saat diskusi? Karena pendapat dari masing-masing kelompok itu disasungkan. Apakah kalian merasa puas dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sangat puas. Puas kan? Puas. Mengapa? Hal apa yang membuat kalian puas? Ayo, Tika silakan. Kami puas karena kami dapat pengetahuan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Oke. Kalian benar-benar merasa puas karena apa? Mendapat pengetahuan tentang apa? Teori asam basa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun menurut para ahli. Dan juga ternyata tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Puas toh? Puas. Oke. Ibu akan menyampaikan materi untuk kita pertemuan berikutnya. Jadi mohon pulang rumah kalian siap-siap memang bahan. Supaya pas pertemuan berikut kalian bisa menjawab pertanyaan yang ibu Berikan. Pertemuan kita berikut tuh tentang indikator ya, indikator asam basa. Baik itu indikator alami indikator universal maupun pH maupun kita menggunakan pH meter. Jadi kalian mencari memang bahan. Bisa toh? Bisa. Ternyata kalian semangat ya sampai akhir pembelajaran. Semangat toh? Semangat. Oke. Apa materi kita untuk minggu depan? Indikator asam basa. Indikator asam basa, ada indikator alam, indikator buatan, dan juga ada pH meter. Cari tahu memang. Ya Ibu. Pembelajaran kita minggu depan tuh berjalan Lancar. Oke. Akhirnya tiba juga di penghujung ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas atau mungkin teman yang bisa bawakan kita untuk doa benar. Siapa yang bisa? Silakan. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita mengaksikan untuk berdoa. Jangan lupa. Ya Allah Bapa yang surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga sekarang. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Namun puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. siap bersalam. Sudah.